Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Fadila Rahma. Saya dari kelas C dengan NIM 2204 045 02 023. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai tugas saya di keterampilan komunikasi, yaitu dengan judul Komunikasi sebagai Landasan Keterampilan dalam Konseling. Sebelum itu, kalian semua perlu tahu apa itu komunikasi dan juga apa itu konseling. Kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai komunikasi dan juga konseling. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi itu merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubung satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di tempat kerja, di pasar, dalam masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi. Komunikasi ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Berkembangnya pengetahuan manusia dari hari ke hari karena berkomunikasi. Kedua yaitu konseling. Konseling itu merupakan kegiatan profesional yang melibatkan hubungan antara seorang konselor dengan kehidupan individu atau sekelompok individu. Layaknya suatu hubungan interpersonal, konseling tidak dapat dilepaskan dari berlangsungnya proses interaksi dan komunikasi pada pihak-pihak yang terlibat di dalam proses tersebut. Konseling juga merupakan profesi yang hadir sebagai respon terhadap kebutuhan individu untuk memahami diri, lingkungan, serta hal lain yang terkait dengan kehidupan. Berikut adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Berikutnya adalah tujuan utama menggunakan keterampilan konseling. Tujuan utamanya adalah untuk membantu konselor untuk mengembangkan keterampilan pribadi dan juga kekuatan batin, agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan, dan menolong diri sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir dari proses konseling. Selain itu, pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan berbeda, yaitu yang pertama adalah supportive listening, yang dimana memberikan konseling perasaan yang dipahami. Yang kedua, mengelola situasi bermasalah. Yang ketiga, problem management. Yang keempat, mengubah keterampilan-keterampilan buruk konseling yang menciptakan masalah bagi konseling. Yang kelima, mewujudkan perubahan falsafah hidup. Tentu dari kelima tujuan keterampilan konseling ini diselenggarakan oleh konselor dengan media komunikasi, baik melalui bahasa verbal dalam wujud penyampaian kalimat atau kata-kata, ataupun melalui isyarat tubuh atau bahasa nonverbal. Kedua jenis keterampilan komunikasi ini mendasari hampir keseluruhan penggunaan keterampilan konseling. Berikutnya adalah keterampilan konseling terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu keterampilan dasar konseling, yang dimana terbagi menjadi beberapa poin. Poin pertama adalah keterampilan penampilan, yang meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak tekanan suara, dan alur verbal. Poin kedua yaitu keterampilan mendengar, yang dimana meliputi pengamatan terhadap konseling, perilaku verbal, dorongan, frasa, dan membuat kesimpulan serta reaksi perasaan dan mengajukan pertanyaan. Poin ketiga yaitu keterampilan self-attending, yang meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-judgmental terhadap diri, dan sikap non-judgmental terhadap orang lain, asli dan kontrak. Keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan lanjutan, yang dimana terdiri dari beberapa poin juga. Yang poin pertama adalah keterampilan pemahaman dan penolakan, dimana meliputi empati tinggi, keterbukaan diri, konfrontasi, dan kesegeraan. Poin kedua yaitu keterampilan perilaku, dan poin ketiga yaitu keterampilan mengakhiri konseling. Sebagai kesimpulannya yaitu komunikasi dalam konseling itu merupakan komunikasi yang dimana suatu proses pemindahan dan penyampaian informasi, pemikiran, sikap nonverbal antara konselor kepada klien atau konseling,
yang terjadi pada konteks tertentu, menuai pengaruh tertentu, dan ada kesan untuk melakukan umpan balik sehingga dapat meningkatkan pemahaman informasi di antara kedua belah pihak. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.